Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatul Qulub karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke hadis ke-18 ya. 19 sudah kita bahas. Selesai 18, kita masuk 19 sekarang ya. Baik, kita masuk ke hadis 19 ya. Sebelumnya kita selesai di hadis ke-18 tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Baik. Ini sudah kita bahas tentang haramnya kezaliman ya, haramnya kezaliman, dan kezaliman terbagi ada berapa macam kezaliman? 3 macam. Yang pertama kezaliman terhadap Allah, yang kedua terhadap orang lain, yang ketiga terhadap diri sendiri. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, al-haditsu tasi'a asyara, hadis yang ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian terhadap orang yang lebih rendah di antara kalian, atau orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum, karena hal itu akan membuat kalian mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kalian. Ketika apa? Ketika kita melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Ketika kita melihat kepada orang yang lebih banyak kenikmatannya dari kita. Hal itu apa? Hal itu akan membuat kita tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa? Tentang pentingnya kita melihat kepada orang yang lebih atau orang yang di bawah kita dalam hal apapun, ya. Tentu dalam kenikmatan. Tentu dalam kenikmatan. Ketika kita melihat, ya, dalam hal kenikmatan kepada orang yang lebih banyak, lebih tinggi, ya, lebih di atas kita, hal itu apa kata Rasul? Ajdaru alla tazdaru nikmatallah. Hal itu akan membuat kalian mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang dia melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain lebih banyak dari kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, dia akan merasa kenikmatan yang dimilikinya itu seakan tidak ada apa-apanya. Itu ya, akan membuat dia akhirnya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat dia akhirnya apa? Kufur terhadap nikmat Allah. Padahal belum tentu. Orang-orang yang Allah lebihkan gitu ya, baik dari sisi hartanya, jabatannya, ya, kedudukannya, belum tentu dia bisa setenang, senyaman orang-orang yang mungkin Allah tidak berikan itu semua. Ya. Karena ketika Qarun dengan memperlihatkan dirinya, kemewahannya, dan kemudian faqaraja ala qaumihi fi zinatihi, dia keluar menemui kaumnya dengan perhiasan yang dimilikinya, kudanya, jubahnya yang mewah, hartanya yang banyak. Kemudian apa? Para kaum-kaum atau Waalaikumsalam warahmatullah, atau orang-orang yang melihat Qarun ketika itu, dia mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin adim. Ya laitalana, duhai kalaulah seandainya kami diberikan seperti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Qarun, innahu ladzu haddin adim. Sesungguhnya dia mempunyai bagian yang sangat besar. Ya, tetapi kemudian orang-orang beriman mengatakan, wailakum thawabullah khairun. Celaka kalian, tentunya pahala Allah itu lebih baik. Artinya apa? Artinya pemberian yang Allah berikan dengan kita bersyukur atas pemberian Allah itu lebih baik daripada kemudian kita berangan-angan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka merasa hasad terhadap kenikmatan yang Allah berikan, ya, yang Allah berikan kepada manusia yang lainnya? Ini tidak boleh seseorang kemudian apa? Kemudian dia menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain dari kenikmatan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu akan membuat dia apa? Akan membuat dia kufur nikmat, ya, akan membuat dia kufur nikmat. Taib. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala setelah membawakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya, ya laha min wasiyatin nafi'ah. Duhai indah sekali wasiat yang bermanfaat ini. Wa kalimatin syafiatin wafiyah. Kalimat yang mencakup, kalimat yang sempurna. Kalimat yang mana? Itu tadi kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang indah, kalimat yang sempurna, kalimat wafiyah yang mencakup. Fahada yadullu alal hathi ala syukrillahi bil i'tirafi bi ni'amihi. Tentu dalam hadis ini ada anjuran agar kita apa? Senantiasa bersyukur dan mengakui kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa tahaddutsu biha, dan dia bertahadduts menceritakan kenikmatan itu. Wal isti'anatu biha ala ta'atil mun'im, dan tentunya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, isti'anah, dia meminta pertolongan kepada Allah dengan kenikmatan itu agar dia mentaati al-mun'im, yaitu Allah, zat yang memberikan kenikmatan. Wa fi'li jami'il asbabil mu'inati ala syukri, dan melakukan seluruh perkara sebab-sebab yang bisa menolong dia untuk
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syukra lillahi huwa ra'sul ibadah. Karena syukur kepada Allah adalah ra'sul ibadah, ya, kepalanya ibadah. Intinya ibadah adalah syukur. Ya, intinya ibadah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangatlah keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam perkara duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk apa? Untuk melihat kepada yang lebih rendah di bawah kita. Ya, kepada orang yang di bawah kita kalau perkara duniawi. Tapi kalau perkara ukhrawi, maka kita lihat kepada orang yang lebih soleh, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia di antara kita. Kalau kita melihat perkara-perkara apa? Ukhrawi. Ya. Tapi kalau perkara duniawi, maka yang kita lihat adalah orang yang di bawah kita, agar kita lebih mudah dan bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kemudian kita membanding-bandingkan ketetapan yang Allah berikan kepada kita dengan kepada yang lain, kita kemudian akan banyak yang akhirnya apa? Bukan menghujat, artinya mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa ya Allah? Saya padahal sudah taat, saya padahal sudah sholat 5 waktu, saya padahal sudah ini, sudah itu, sudah. Padahal dia yang Allah berikan kekayaan, dia tidak seperti taat seperti saya ya Allah. Pokoknya hal itu akan membuat dia apa? Mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lupa kesehatan yang dimilikinya ini adalah kenikmatan yang besar. Ya, belum tentu orang-orang yang Allah berikan dunia itu diberikan hal-hal yang lainnya. Harus kita pahami bahwasannya kenikmatan itu, rezeki itu bukan hanya melulu berbicara masalah uang, masalah harta, ya, masalah dunia. Kesehatan pun itu adalah rezeki. Anak-anak soleh itu adalah rezeki. Apalagi kita misalkan para penghafal Quran, kemudahan di dalam menghafal Al-Quran itu rezeki. Ya, para hufadul Quran, orang-orang terdahulu, ketika mereka susah menghafal Al-Quran, maka mereka bertanya-tanya, ada apa dengan saya? Ketika orang lain hafalannya cepat, ketika orang lain menghafal Quran cepat gitu ya, tapi kenapa saya lambat? Kenapa saya susah menghafal Al-Quran? Sehingga pernah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bertanya-tanya kepada gurunya tentang hafalannya yang ketika itu dirasakan beliau ini lambat dalam menghafal. Padahal kita tahu Imam Syafi'i ini apa? Hafalannya sangat cepat sekali hafalannya. Tapi pernah suatu hari di dalam riwayat disebutkan hilang darinya beberapa ayat. Ya, hilang darinya beberapa ayat. Kemudian beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi rahimahullahu taala. Kemudian Imam Waqi mengatakan, ya, dan memberikan petunjuk bi annal ilma nur, untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi orang-orang terdahulu, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meminta agar apa? La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami ini di dalam agama kami. Karena apa? Kalau kemudian Allah berikan musibah kepada kita dalam hal urusan dunia, itu kita akan mungkin masih mudah untuk apa? Untuk meraih dunia itu. Kita mungkin diuji kesusahan dalam makan gitu ya. Kita mungkin diuji kesempitan harta, kurangnya makanan gitu ya. Itu masih mending. Karena kita masih bisa berusaha, bisa mencari. Tapi ya kalau yang diuji adalah agama, kita diuji dijauhkan oleh Allah dari hidayah misalkan. Kita diuji dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menghadiri kebaikan misalkan. Ya. Ketika kebanyakan manusia mereka, apalagi sekarang di bulan Ramadan sebentar lagi, ketika kebanyakan manusia mereka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan, justru kita dibuat sibuk oleh Allah, dibuat jauh oleh Allah untuk tidak mengamalkan gitu ya kebaikan di bulan Ramadan ini.
Justru kita harus merasa apa? Harus merasa sayang gitu ya. Kalau kemudian ternyata Allah uji kita dalam urusan apa? Urusan agama. Tentu ini wasiat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita supaya apa? Senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian Syekh rahimahullahu taala mengatakan, fa inna syukra lillahi wa ra'sul ibadah. Sesungguhnya syukur kepada Allah adalah pokoknya ibadah. Wa aslul khair, dan pokoknya kebaikan. Jadi syukur ini adalah pokoknya kebaikan. Wa ujabahu alal ibad, dan Allah mewajibkan syukur kepada hambanya. Fa innahu ma bil ibadi min nikmatin dhahiratin wala batinatin khasatan aw amatan ila minallah. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba dia mendapatkan kenikmatan yang zahir atau kenikmatan yang batin, baik yang sifatnya khusus atau umum, kecuali kenikmatan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentu kita hamba-hamba yang beriman antuk minabil qadari khairihi wa syarri, beriman kepada qada dan qadar, baiknya dan jeleknya. Apapun yang menimpa kita ini adalah keputusan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang menimpa kita itu adalah keputusan, kejelekan yang menimpa kita itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang menimpa kita, apapun yang sudah menjadi ketentuan takdir yang Allah putuskan untuk kita, maka orang beriman senantiasa dia mengimani itu adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang beriman. Karena orang beriman itu urusan mereka itu semuanya baik, kata Rasul. Idza sobathu sarra, apabila menimpa kepada mereka kesenangan, kebahagiaan, syakar, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairun lahu, maka syukur itu lebih baik bagi mereka. Wa in asabathu dzarra, dan apabila menimpa kepada orang beriman itu dzarra, kesulitan, kekurangan, penyakit, ya, kepedihan, apapun itu, kemudian apa kata Rasul? Sabaro, dia bersabar, fakana khairun lahu, maka sabar itu lebih baik baginya. Apa kata Rasul? Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kondisi itu ya tidak ada atau tidak berlaku bagi semua orang, hanya orang-orang yang beriman. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi ini termasuk, mungkin kita bisa melihat barometer ya. Mungkin kita bisa melihat tolak ukur sampai mana keimanan kita, maka kita bisa melihat tatkala kita diberi, kita bersyukur enggak? Tatkala kita diuji, kita bersabar tidak? Kalau kita mampu bersyukur tatkala diberi, bersabar tatkala diuji, maka insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Karena kata Rasulullah, walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan itu tidaklah berlaku bagi sesemua atau bagi seseorang kecuali hanya orang yang beriman. Dan ini pasti akan menimpa kita semua. Kita selaku manusia itu tidak selamanya senang terus, pasti ada kalanya kita sedih. Dan kita yang sekarang sehat tidak akan selamanya sehat terus, ada di mana kita sakit nanti. Dan kondisi itu seperti itu akan terjadi bagi manusia. Terlebih kita yang mengaku diri kita beriman. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami akan putarkan di antara manusia. Ayat ini memang turun ketika perang Uhud. Ya, ketika ya, tapi itu tentunya setelah para sahabat Rasulullah bersama Rasul memenangi peperangan Badar. Dan ketika peperangan Uhud, kemudian Allah berikan musibah ketika mereka tidak mentaati perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menetap di Jabar Rumah. Ya, Jabar Rumah ini sebuah bukit yang dipersiapkan untuk para pemanah di sana. Sampai kata Rasul, apapun yang terjadi, jangan kalian turun. Ya, jangan kalian turun.
Tapi qadarullah, kepintaran, kecerdikan Abu Sufyan ketika itu, semoga Allah meridhoinya, sebelum beliau masuk Islam, ya, dengan strategi perangnya, ya, terjadilah apa yang terjadi, ya. Taib. Kemudian Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gantikan, yang kami putarkan di antara manusia. Ya, kemarin diberikan kemenangan, bahagia, sekarang diberikan kekalahan, sedih. Seperti ini akan terjadi. Ya. Terlebih kita yang mengaku diri kita beriman, pasti akan melewati hari-hari itu. Harus kita yakini ini. Harus kita yakini. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah menyangka manusia setelah mengatakan dirinya beriman, dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji sama Allah? Artinya kita akan diuji. Ya, kita akan diuji. Dan ujian itu salah satunya apa? Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Salah satu ujian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kurangnya harta, ya, wa thamarat, dan buah-buahan. Ini ketika kita kurang harta, ketika kita diberikan rasa takut oleh Allah, ya. Ini adalah semuanya ujian. Semuanya adalah ujian. Tentunya ujian itu kalau menimpa orang beriman justru sebagai apa? Sebagai tanda kasih sayang dari Allah. Jadi apapun yang menimpa kita, ketika kita bersabar, maka ini adalah salah satu bentuk keimanan, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad arsada sallallahu alaihi wasallam ila hadad dawa al-ajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada obat yang sangat menakjubkan ini, wa sababul qawi, dan sebab yang sangat kuat, li syukri ni'amillah, untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah. Yaitu apa? Wa huwa an yulahhidul abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu fil aqli wan nasab. Yaitu apa? Agar seorang hamba dia memperhatikan di setiap waktunya terhadap orang yang lebih di bawah dia, fil aqli wan nasab, baik dalam akalnya, kepintaran, wan nasabi, dalam nasabnya, wal mali, dalam hartanya, wasnafin ni'am, dan dalam berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Tentu kenikmatan-kenikmatan ini banyak sekali kenikmatan, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Artinya banyak sekali kenikmatan itu. Kenikmatan kepintaran, kenikmatan dilebihkan harta, gitu ya. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kedudukan, nasab, itu juga kenikmatan. Itu juga kenikmatan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini memberikan apa? Obat yang sangat manjur, yang sangat menakjubkan, agar kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah. Yaitu apa? Di dalam perkara-perkara kenikmatan duniawi, maka lihatlah orang yang lebih rendah di bawah kita, agar hal itu bisa membuat kita lebih bersyukur kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata istadama ahadan nadaru itarrahu ilal kathrati syukri rabbih. Maka kapanpun terus dia dawamkan pandangan ini adalah dia melihatnya kepada yang lebih bawah dari dia, lebih rendah dari dia, mau dari kekayaannya, dari apapun, maka apa? Itarrahu ila kathrati syukur, akan mendorong dia untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah. Wa tsana'i alaihi, dan agar lebih banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu bidarajatin fi hadil awsab. Maka terus dia akan melihat ternyata banyak orang-orang yang lebih di bawah dia kondisinya. Dia akan terus mengelus dada. Ketika diuji oleh Allah, ternyata ada orang yang lebih berat ujian dari itu, dia akan mengelus dada. Alhamdulillah, ujian segini masih mending, orang lain ujiannya lebih berat. Ketika dia diuji mungkin kekurangan harta, kita melihat kepada yang lebih kurang, alhamdulillah, kita masih diuji dengan keadaan seperti ini. Orang lain ada yang lebih jauh, mungkin tidak makan seharian.
Artinya apa? Kita terus akan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatamanna katsirun minhum an yasila ila qaribin mimma utiyahu min afiyatin wa malin wa rizqin. Dan tentu banyak di antara mereka berharap untuk apa? Untuk meraih apa yang telah diberikan kepadanya daripada afiat, ya, kesehatan, harta dan juga rizki. Berharap. Ya, tentu ini tabiat manusia. Tabiat manusia seperti itu. Wajar kalau kemudian kita melihat keindahan dan kita suka dan ingin kepada keindahan itu. Karena kata Rasulullah SAW, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hijau dan manis, ya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah akan menjadikan kalian khalifah di dunia ini. Fa yanduru madza ta'malun, maka lihatlah apa yang kalian kerjakan. Tapi apa kata Rasul? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia, takutlah kalian kepada perempuan. Fa inna awwala fitnata bani Israila fin nisa. Ya, fi dunya wan nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel dalam harta dan juga dalam perempuan. Baik. Walaupun tentunya kondisinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tabiat mencintai sesuatu yang indah, yang enak, yang nikmat, ya. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Diberikan keindahan bagi manusia untuk mencintai yang syahwat-syahwat. Minan nisa, ya, wal banin, wal qanatiril muqantarah. Dari anak-anak perempuan, anak-anak, harta yang melimpah ruah, minadz zahabi wal fiddah, emas dan juga perak, ya. Wa taywal khalil musawwamati wal an'ami wal harth, dan juga kuda-kuda yang bagus, ya, dan peternakan dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah? Dzalika mataul hayatid dunya, itu kehidupan dunia. Itu perhiasan dunia, ya, itu adalah perhiasan dunia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala membuat manusia ini apa? Tabiatnya mencintai itu. Jadi wajar kalau kemudian ada seseorang suka kepada dunia. Karena memang Allah berikan salah satu tabiat manusia itu mencintai dunia. Tapi apa kata Rasul? Fattaqud dunya. Takutlah kalian kepada dunia. Di sisi lain kita hidup di dunia yang memang Allah berikan apa? Berikan kecintaan kepada kita untuk mencintai dunia. Tapi di sisi lain ternyata banyak sekali orang-orang yang justru mereka dibuat jauh oleh dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana caranya menggunakan dunia itu, gitu ya. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan dunia itu justru supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hal itu bisa dilakukan, ya, dengan cara kita apa? Dengan cara kita melakukan ketaatan. Karena tidak sedikit para sahabat, mereka orang kaya raya. Tidak sedikit para sahabat yang saudagar besar. Tapi apa? Tapi dunia ini bukan dunianya mereka, itu bukan di hati mereka, di tangan mereka. Jadi mereka mempunyai dunia tidak membuat mereka jauh dari Allah. Ya, tidak membuat mereka jauh dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fayahmadullah ala dzalika hamdan katsiran. Maka hendaklah dia memuji kepada Allah dengan pujian yang banyak. Maksudnya apa? Ketika dia diberikan oleh Allah, ya, kesehatan, harta, rizki, tapi dia kemudian bisa bertaqarrub kepada Allah dengan itu, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan mengatakan alhamdulillahilladzi an'ama alayya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku. Wa fadallani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan telah melebihkan aku di atas seluruh makhluk-makhluknya atau kebanyakan ciptaan-ciptaannya dengan kelebihan. Kita melihat bagaimana tentang ada fuqara'ul muhajirin, pernah datang orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang muhajirin Mekah, banyak para sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah itu mereka dipersyaratkan oleh orang-orang Quraisy seperti Abdurrahman bin Auf, gitu ya.
Dipersyaratkan untuk apa? Kalian boleh hijrah ke Madinah, tapi tinggalkan seluruh harta yang kalian punyai di Mekah ini. Sampai mereka datang ke Mekah, datang ke Madinah dari Mekah, itu tidak bawa apa-apa, cuma sehelai pakaian yang dibawanya. Rumahnya, kudanya, semua, pokoknya perniagaannya, pembendaharannya ditinggalkan di Mekah. Tapi karena keimanan para sahabat Muhajirin ini pergi, di antara mereka ada yang tidak bawa apa-apa. Ya, ada yang tidak bawa apa-apa. Maka kemudian orang-orang Madinah ini menawarkan harta mereka. Ada yang punya istri 2, ditawarkan istrinya, saya akan ceraikan istri saya kalau kamu mau. Sampai kemudian saya punya pasar, ditunjukkan pasarnya, saya punya harta ini. Sampai kemudian apa? Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim wa lakana bihim khasasah. Orang Madinah itu, orang Ansor ini adalah orang-orang yang apa? Yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang-orang Muhajirin walaupun mereka ini butuh. Ini menunjukkan tentang bagaimana penamaan Ansor itu bukan hanya Ansor ya, tapi betul-betul mereka menolong. Seakan-akan seperti menolong dirinya sendiri. Dan kita lihat sahabat-sahabat fuqara Muhajirin, jadi masih ada orang-orang yang fakir ketika itu di awal-awal hijrah itu, yang kemudian para sahabat ini datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi membawa pahala-pahala mereka yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat, kami pun salat ya Rasul. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami pun puasa. Tapi apa kata para sahabat? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wala natasaddaq. Mereka bersedekah karena kelebihan harta mereka, karena mereka orang kaya. Adapun kami tidak bisa bersedekah ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, awalu alimukum syai'an, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian apa? Tudriku nabihi man sabakokum, yang sesuatu itu bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Pahalanya bisa melampaui mereka. Kemudian para sahabat, apa itu ya Rasul? Kata Rasul, tusabbihun, tuhamidun, tukabbirun, tuhalilun, kula dubirisalah. Kalian kalau sudah beres salat, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan tahlil. Maka pahalanya apa? Pahalanya akan lebih banyak daripada pahala orang-orang yang kaya itu. Akhirnya para sahabat yang miskin ini apa? Mengamalkan amalan ini. Setelah lama mengamalkan amalan ini, kemudian para sahabat kaya pun mendengarkan tentang keutamaan zikir setelah sholat. Akhirnya para sahabat kaya pun apa? Berzikir mereka. Maka orang-orang fakir Muhajirin ini, sahabat yang fakir ini pun datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, qad sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Ternyata para sahabat-sahabat kami yang punya harta, mereka telah mengetahui hadis ini. Ya, kemudian mereka melakukan apa yang kami lakukan, otomatis pahala mereka tetap lebih banyak kata Rasul. Tetapi apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ketika ada orang yang Allah berikan dunia dan dia mampu bertakwa dengan dunianya kepada Allah, ini kelebihan. Ini keutamaan. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang, justru kebanyakan orang ketika diberi dunia, dia nggak mampu takwa kepada Allah dengan dunia. Tapi ketika ada orang dia kaya, diberikan dunia oleh Allah, diberikan kedudukan oleh Allah, dia mampu bertakwa dengan itu, ini keutamaan kata Rasul. Pernah kita menyebutkan ya, 3 orang yang Allah uji dengan kemiskinan, kemudian Allah berikan kekayaan. Si botak, si buta, dan siapa? Si belang, si corob. Si botak, si buta, dan si belang. Yang semuanya ini miskin. Datang malaikat berubah wujud manusia, kemudian yang satu disembuhkan penyakit butanya dan melihat, diberikan kambing. Yang satu lagi diberikan sapi, yang satu lagi diberikan unta. Dan kambing, unta, dan sapinya lagi bunting. Kemudian apa? Kemudian setelah beberapa waktu datang lagi malaikat ini berubah wujud manusia dan manusia menjadi peminta-minta. Datang kepada yang diberikan unta, si belang atau si gundul gitu ya, si botak. Bahwasanya dia mengatakan, saya ini musafir, saya telah kehabisan bekal, saya minta sedekahnya untuk bisa menyampaikan saya kepada tujuannya. Ketika diminta sedekah itu, dia mengatakan, aduh saya nggak punya. Diingatkan, dulu kamu tuh berpenyakitan, dulu kamu tuh miskin, sekarang kemudian kamu sudah menjadi kayak, enggak, ini hasil usaha saya katanya. Unta-unta yang saya miliki ini hasil jerih payah saya. Artinya dia tidak mau mengeluarkan sedekahnya.
Dia tidak bersyukur. Satu lagi yang penyakit kulit ya, si belang, sama seperti itu. Dan kepada yang si buta, dia mengatakan, iya betul, ya dulu saya buta dan saya miskin. Kemudian saya diberikan kambing dan berkembang biak kambingnya. Ambillah apa yang kamu perlukan. Dan kemudian dia mengatakan, ana rasulur rabbik. Saya adalah utusan Tuhan kepadamu dan kepada dua temanmu. Dan dua temanmu tidak lulus dengan ujian. Jadi dari 3 yang diuji dengan dunia, ternyata 1 yang lulus, 2 nggak lulus. Berarti banyakkan orang nggak lulus dengan dunia dibanding orang yang lulus. Makanya Rasul mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Maksudnya, ketika ada orang Allah berikan dunia kepadanya dan dia mampu bertakwa dengan dunia itu, maka ini adalah kelebihan, keutamaan, gitu ya. Karena kebanyakan orang justru ketika diberikan ketakwaan semakin jauh. Ya, semakin apa? Semakin jauh. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kata Allah. Falamma nasu, ketika mereka mulai lupa kepada Allah, bukan mereka kemudian diazab oleh Allah, enggak. Tapi justru Allah bukakan pintu kepada mereka, rizki dari langit. Jadi ada orang yang kemudian ketika mulai jauh dari Allah, justru Allah berikan dia kekayaan. Sehingga dengan kekayaan itu dia semakin lupa sama Allah. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka mulai bahagia dengan apa yang diberikan, akhadnahum baghtah, kami siksa dia dengan tiba-tiba. Ini tentang hadis, dibacakan ayat ini oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, menjelaskan tentang apa? Tentang idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Ketika kamu melihat Allah memberikan kekayaan kepada seseorang padahal orang itu pelaku maksiat, ketahuilah dia adalah istidraj. Justru bentuk apa? Olok-olokan dari Allah. Sengaja Allah ulur-ulurkan kenikmatannya biar lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya di sini bab ini bukan berarti kita tidak boleh kaya, enggak. Ya. Kita melihat bagaimana para sahabat kaya-kaya mereka. Ya, bahkan kemuliaan Islam itu bisa diraih dengan kekayaan. Tapi jangan sampai untuk meraih kekayaan kita justru apa? Melanggar batasan-batasannya. Ya, menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan. Ini yang dilarang, karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, sayati zamanun la yubalil mar'u min aina akhadal mal, akan datang suatu zaman orang-orang enggak peduli lagi dari mana dia mengambil harta. Aminal halal atau minal haram. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Yang penting duit. Ya, wallahu alam, kita sudah berada di masa di mana orang-orang enggak peduli lagi. Yang penting mah duit doang gitu ya. Mau halal mau haram. Ini yang perlu untuk kita perhatikan, ya, yang perlu kita perhatikan, karena kekayaan kalau dia kemudian bersyukur kepada Allah ini mulia, dan kemiskinan kalau dia bersabar itu juga mulia. Sehingga para sahabat, para ulama mengatakan mana yang paling afdal, orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar. Ya, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah taala dua-duanya sama, artinya mulia. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya orang miskin bersabar itu lebih utama. Kenapa? Karena mereka lebih dulu masuk surganya. Karena orang miskin ini lebih cepat masuk surga dibanding orang kaya. Karena orang kaya dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mining miskin, mining kaya. Hah? Baik. Pilihan itu mah ya. Dan ketika kita menginginkan kekayaan, itu juga Allah nggak akan berikan kekayaan kepada kita seperti apa yang kita inginkan, enggak. Sudah ditakar, ya. Sudah ditakar. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Man kana yuridul ajila, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya', kami akan segerakan bagi dia kehidupan dunia itu. Tapi apa kata Allah? Manasya'u liman nuridu. Bagi yang kami kehendaki, bagi yang kami inginkan. Artinya kita ingin dunia nih, Allah akan segerakan dunia bagi dia. Dan ukuran yang Allah telah tentukan. Kalau seharinya 50.000 ya 50.000. Kalau seharinya 1 juta ya 1 juta. Ada sehari orang 1 miliar, ada 1 miliar. Sesuai dengan ketentuan Allah. Tinggal kita beriman kepada apa? Kepada ketetapan takdir. Pokoknya apapun al-khair ma qaddarahullah, sesuatu yang Allah takdirkan itu adalah baik bagi kita. Kita harus beriman
Ya, apapun al khair fi makhtarahullah, kebaikan itu yang Allah pilih, bukan yang kita pilih. Kadang kita pingin ini sukses, ternyata Allah nggak izinkan kita itu. Takutnya kalau kita sukses malah jauh dari Allah. Ya, kita senantiasa husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting apapun yang menjadi keputusan Allah itulah yang terbaik, ya, agar kita terus lebih berhusnudzan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bisa sampaikan ya untuk pertemuan malam ini. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.